Polda Metro Jaya harus berpikir panjang karena Anda pun akan menghadapi kematian. Jika memang fatwa jihad harus dikeluarkan fatwa jihad. Ulama, Habib, apalagi Habib Rizik, sekarang imam besar umat Islam Indonesia, siapapun yang ingin menyakiti berarti dia ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Menyikapi terbunuhnya saudara kita kaum muslimin, pengawal khusus Habibuna Habib Rizik, 6 orang yang kata polisi baku tembak, yang kata polisi membawa senjata. Ini sebelum kita panjang lebar untuk menyampaikan, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sebagai kaum muslimin bangga masih ada sekelompok pemuda yang cinta kepada para alim ulama, para habib, para habaib, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam Al-Quran mereka adalah orang-orang yang mati syahid, mana tidak ada perlawanan, tidak ada senjata, artinya tembak lalu mereka syahid. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatum bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sekali-kali mengira orang yang mati syahid itu adalah mati, akan tetapi dia hidup dan di sisi Allah mendapatkan rezeki. Zirwatus sanam, puncaknya Islam. Alhamdulillah. Hal yang demikian terjadi, artinya kita jangan putus asa, kecewa, putus semangat untuk memperjuangkan Islam, membela Islam, karena Islam itu harus dibantu, dibela, dan diperjuangkan. Karena kalau Islam tidak diperjuangkan, maka Islam tidak akan pernah muncul sebagai cahaya di atas dunia ini. Padahal Allah ciptakan dunia ini karena ada Islam. Kalau tidak ada Islam, Allah tidak akan ciptakan dunia ini. Artinya ketika tertembak meninggal dunia harus berpikir panjang. Polda Metro Jaya harus berpikir panjang karena Anda pun akan menghadapi kematian. Yang ditembak mati di hadapan Allah dia syahid. Apakah yang menembak itu akan panjang umur? Tidak. Bisa jadi besok pagi meninggal dunia. Bisa jadi 5 menit setelah ini meninggal dunia. Ketika di akhirat nanti, di mana Allah sebaik-baiknya hakim dan sebaik-baiknya pemberi keadilan, maka di saat dipertemukan oleh Allah antara diri kita yang membunuh dan yang dibunuh, maka ketika yang dibunuh oleh Allah dipersilahkan apa yang Anda inginkan pada saat di akhirat nanti, karena seadil-adilnya di tempat itu, fi yaumil hisab, di hari perhitungan. Maka kata yang dibunuh, saya ingin bertemu dengan orang yang membunuh saya. Apa yang Anda inginkan dengan orang yang membunuh? Aku ingin berhadapan dengan dirinya, berkelahi, berantem dengan sepuas-puasnya. Bolehkah seperti itu? Boleh. Karena yaumul hisab setiap orang, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Permasalahannya sendiri-sendiri dan akan diminta pertanggungjawabannya.
Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu dipahami kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika darah kaum muslimin itu, sering saya sampaikan, darah kaum muslimin itu setetes itu lebih berharga daripada langit, bumi beserta isinya. Setetes darah kaum muslimin itu lebih berharga daripada emas. Setetes darah kaum muslimin itu lebih berharga daripada berlian. Setetes darah kaum muslimin itu lebih berharga dari pangkat jabatan yang kita punya. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW menyampaikan, setetes darah kaum muslimin itu lebih berharga daripada langit, bumi beserta isinya. Maka ketika setetes darah kaum muslimin dijatuhkan ke atas muka bumi ini, maka Allah menjadi murka. Maka kalau kita mempelajari fikih jihad, ketika setetes darah kaum muslimin jatuh, jika tidak ada yang bisa mengatasinya, maka seluruh kaum muslimin berdosa di atas muka bumi ini. Maka kita menunggu apa yang menjadi kesepakatan para ulama-ulama besar kita di Indonesia, tokoh-tokoh. Jika memang fatwa jihad harus dikeluarkan, keluarkan fatwa jihad. Maka kita akan selesaikan dengan jihad. Coba diperhatikan, Pak aparat Indonesia, perhatikan baik-baik. Ketika Anda berhadapan dengan jihadul Islam, maka tidak ada satupun yang sanggup menghadapi jihad Islam. Karena ketika jihad Islam itu difatwakan, maka yang terjadi adalah semua apapun akan menjadi senjata yang amat mutakhir bagi kaum muslimin. Coba lihat di Afghanistan. Uni Soviet datang dengan bala tentara dengan senjata yang lengkap. Cukup dengan kalimat jihad, Uni Soviet hancur berkeping-keping negaranya. Lihat Amerika bersama NATO-nya ketika datang ke Afghanistan. Amerika dengan bala tentaranya hancur berkeping-keping. Dan kita, kaum muslimin di Indonesia, dan kita, para TNI juga banyak yang muslim, polisi-polisi juga banyak yang muslim. Dan jangan kita merasa ketika punya senjata, punya kekuatan senjata bisa menaklukkan kaum muslim. Tidak bisa. Ketika fatwa jihad itu dikeluarkan, sekalipun tank baja, jet tempur, artileri yang Anda punya, itu tidak ada gunanya di hadapan kaum muslimin. Kenapa? Karena batu saja dibacakan dengan kalimat-kalimat Allah, ditiup lalu dilemparkan, itu bisa menjadi senjata yang mutakhir dan mematikan. Kenapa para ulama kita tidak mengeluarkan fatwa jihad? Ulama kita itu masih sayang sama kita semua. Sayang kepada kita warga negara Indonesia, sayang sama TNI, sayang sama Polri, sayang. Apa sih yang menjadi permasalahannya? Sehingga polisi bisa mengikuti Habib Rizik. Kan ada undang-undangnya. Undang-undang perbuatan yang tidak menyenangkan, salah satu diikuti. Logika saja, diikuti. Udah itu nggak pakai baju dinas, nggak pakai kendaraan dinas, diikuti dengan orang yang tidak dikenal. Tengah malam. Logika saya yang biasa ini aja sudah berpikir kalau diikuti orang nggak dikenal, tabrak, atau kita pergi lari. Karena diikuti dengan orang yang tidak dikenal, cuman ada satu bahasa untuk orang itu mau merampok atau menyalakai diri kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, setetes darah kaum muslimin, ini peringatan bagi siapa saja yang ingin menumpahkan darah kaum muslimin,
dan ingin menyakiti ulama Habib, bagi Habib Rizik sekarang imam besar umat Islam Indonesia, siapapun yang ingin menyakiti berarti dia ingin menyakiti Islam. Dan ketika berusaha untuk mengalirkan darah kaum muslimin, maka di situ kaum muslimin wajib untuk mempertahankan dirinya. Ini kan bahasanya aneh. Polisi diserang, tapi yang mati yang lawannya. Seharusnya kan kalau polisi diserang, maka polisi pun akan mengalami luka, cacat, atau terluka, atau rusak mobilnya dan lain sebagainya. Polisi diserang, dalam framing beritanya polisi diserang, tetapi yang mati FPI-nya 6 orang. Seharusnya kan yang diserang itu luka. Itu saja logika kita lah, logika masyarakat. Nah, yang ingin kita sampaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar, artinya tetap akan terus berlanjut. Setidaknya kita akan menyampaikan melalui lisan ini. Kita akan menyampaikan dengan kalimat-kalimat ini. Dan bagi kaum muslimin dan muslimah, ketika para ulama Anda, ustadz Anda, kiai Anda diganggu dengan orang-orang yang tidak dikenal atau orang-orang yang kenal tapi berusaha untuk mencelakainya, maka lindungilah. Yang kita lindungi bukan sosoknya, yang kita lindungi bukan jasadnya, tapi yang kita lindungi apa yang disampaikannya tentang kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang kita bela. Artinya ketika dia menyampaikan kebenaran, kita harus lindungi dia, karena setiap kebenaran yang akan disampaikan itu akan selalu berbenturan dengan kebatilan yang ada. Maka orang-orang yang batil ingin selalu mencelakai orang yang benar. Orang yang batil ingin selalu menghabisi orang yang benar. Orang yang batil ingin selalu menyingkirkan kebenaran agar supaya dia bebas untuk melakukan apa saja di atas muka bumi ini. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya akan panas melihat keadaan seperti ini. Maka para asatid, asatidzah, para ulama, para kiai, para dai-dai, kita harus menyampaikan yang hak dan yang hak. Kita harus menyampaikan kebatilan itu adalah kebatilan. Kita harus menyampaikan ini adalah benar, ini adalah benar. Untuk apa? Untuk likhidmatil ummah, agar supaya umat tidak simpang siur dalam menilai kehidupan di atas dunia ini. Hanya itu saja yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan ya 6 yang terbunuh dalam pengawalan Habibuna Habib Rizik Syihab, mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mati yang syahid. Ya, artinya orang mati syahid gak usah khawatir. Para saudaraku kaum muslimin, orang yang mati syahid itu adalah orang yang hidup pada hakikatnya dan di sisi Allah mendapatkan rezeki yang besar. Ya. Dan insya Allah kita semua juga akan menyusul mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid untuk membela kebenaran, menumpas kemungkaran dan kebatilan dan kemaksiatan, dan kita dimasukkan golongan oleh Allah bersama orang-orang yang mujahid-mujahid yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang kami sampaikan. Kepada Allah mohon ampun, kepada hadirin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.